Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah. Jadi tadi sudah diumumkan tentang judulnya ya, waspada fitnah Khawarij. Memang ayyuhal ikhwah, firqah Khawarij ini adalah salah satu dari firqah yang paling berbahaya dalam sejarah umat Islam. Bahkan tidak ada satu firqah pun yang mendapat peringatan langsung atau tahdzir langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang derajatnya sahih. Enggak ada kecuali firqah Khawarij ini. Kalau ada hadis yang bicara tentang firqah Qadariyah, firqah Syiah, firqah macam-macam, itu maudhu', enggak sah kalau dinisbatkan kepada Rasulullah. Jadi hanya satu firqah yang mendapat kecaman keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu firqatul Khawarij. Walaupun ahlul bidah secara umum ini dikecam, tapi yang sifat-sifatnya itu betul-betul akurat disebutkan dalam hadis Rasulullah hanya firqah Khawarij. Dan ini menunjukkan betapa bahayanya firqah yang satu ini. Dan mereka akan senantiasa muncul. Wala yazaluna yakhrujun hatta yakhruju akhiruhum ma'ad dajjal. Dalam sebuah hadis disebutkan sampai seperti itu. Mereka akan senantiasa muncul. Wa kullama dhahara minhum qarnun quti'. Setiap muncul tanduknya dipotong, muncul dipotong. Terus, tapi muncul terus bermunculan. Enggak ada habisnya mereka ini. Berganti-ganti baju, berganti-ganti nama, tapi pemikiran dasar mereka tidak jauh berbeda. Ini saya akan sebutkan sifat-sifat umum dulu ya, sifat-sifat umum Khawarij yang perlu kita ketahui. Jadi mereka itu senantiasa muncul. Tadi mereka adalah firqah yang mendapat kecaman keras secara langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yang paling berbahaya bagi umat ini. Bahaya itu menjadi besar ketika apa? Ketika kebatilan dibungkus dengan bungkus yang demikian indah. Ini lebih berbahaya daripada kebatilan yang enggak pakai bungkus. Bangkai itu kalau baunya tercium, orang akan menghindar dengan sendirinya. Tapi kalau ada bangkai, baunya itu sedapnya luar biasa, ini akan berbahaya kan? Bangkai kok sedap sekali baunya. Padahal dia bangkai sejatinya. Sehingga orang akan memakannya dengan lahap, padahal itu hakikatnya haram dan sangat berbahaya. Nah, berhubung bungkusnya orang-orang Khawarij ini adalah orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang jauh dari perbuatan maksiat yang zahir, jauh dari bergelimang dunia, orang-orang zuhud, ahli ibadah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang muttafaq alaih, saya bacakan di sini. Saya ambilkan dari riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan sahabat Ali bin Abi Thalib ini adalah sahabat yang paling faham seluk-beluknya Khawarij. Karena beliaulah yang pertama kali diganyang oleh Khawarij dari khalifah yang 4 itu. Beliau yang pertama kali diganyang oleh orang-orang Khawarij. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 1066, dari Ali radhiyallahu anhu,
annahu qala ayyuhan nas, wahai manusia, saudara-saudara sekalian, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju qaumun min ummati yaqra'una al-Qur'an, akan muncul suatu kaum dari tengah-tengah umatku, di antara umatku, yaqra'una al-Qur'an. Ini ciri khas mereka yang pertama, pakai fi'il mudhari', yaqra'una al-Qur'an. Mereka punya kebiasaan rajin baca Quran. Bagus enggak tuh? Bagus. Rajin baca Quran. Dan antum perlu pahami, Al-Quran di masa Ali bin Abi Thalib itu bukan seperti Al-Quran yang sekarang ini, di mana-mana ada mushaf. Enggak. Dulu mushaf tuh jarang-jarang yang punya. Terus bacanya gimana berarti? Hafalan. Berarti mereka ini para penghafal Al-Quran. Jangan buru-buru ngambil kesimpulan penghafal Al-Quran Khawarij loh ya. Tunggu dulu, belum titik ini, belum. Cuman ini yang saya bilang sangat berbahaya itu di sini. Zahir mereka ini Masya Allah, zahirnya ya, rajin baca Quran, dan kebanyakan karena memang mushaf itu jumlahnya sedikit, ya mau tidak mau mereka membaca secara hafalan. Yaqra'unal Quran laisa qira'atukum ila qira'atihim bi syai', kata Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, kepada generasi terbaik. Rasulullah mengatakan bacaan kalian tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan bacaannya orang-orang Khawarij ini. Ya, kalau kalian ingin membandingkan, kalian akan meremehkan. Mereka ini lebih rajin lagi. Ya, mungkin dari segi jumlah atau dari segi kefasihan. Ya. Wala salatukum ila salatihim bi syai'. Salat kalian enggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan salatnya mereka. Rajin salat bagus enggak? Bagus. Jangan disimpulkan orang rajin salat berarti Khawarij. Tunggu dulu, belum titik. Wala siyamukum ila siyamihim bi syai'. Puasa kalian pun enggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan puasanya mereka. Mereka lebih rajin baca Quran, lebih rajin sholat, lebih rajin puasa. Yaqra'unal Quran, mereka ini rajin baca Quran. Yahsibuna annahu lahum wa huwa alaihim. Dan mereka ini menyangka bahwa Quran itu akan menjadi atau Al-Quran itu akan berpihak kepada mereka. Apa yang mereka baca ini akan menguntungkan mereka, membela mereka, ya. Padahal sejatinya apa yang mereka baca itu justru memberatkan mereka nanti. Ya, karena Al-Quran kalau dibaca tapi nggak diamalkan, atau malah yang perintah nggak dilaksanakan, yang larangan malah dilanggar, ini berarti Al-Quran akan memberatkan dia. Kata Rasulullah, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an itu bisa menjadi bukti yang meringankan kita atau sebaliknya dia akan memberatkan kita. Ya. Yahsibuna annahu lahum wa huwa 'alaihim la tujawizu salatuhum taraqiyahum. Salat mereka itu tidak, ketika orang salat kan dia baca Quran toh. Bacaan yang mereka baca baik dalam sholatnya, dalam riwayat yang lain la tujawizu qira'atuhum taraqiyahum, sholatnya maupun qira'ah Qur'annya itu tidak masuk melebihi, bukan tenggorokan, ada dua riwayat, ada hanajirahum, ada taraqiyahum. Di sini taraqiyahum, at-taraqi itu jamak turquwah. Ya, at-turquwah itu tulang ini nih, tulang yang selangka ya, tulang selangka. Kalau hanajir itu tenggorokan, kerongkongan. Intinya nggak masuk dalam hati, tidak diresapi, nggak ada tadabbur, baca aja. Ya, bacanya banyak, sering, rajin,
tapi mafi tadabbur, nggak ada tadabbur sama sekali, nggak paham apa yang dibaca. Dari sini kita bisa ambil satu pelajaran penting. Ya, ini seakan-akan ingin memberi kita isyarat yang halus. Jangan gampang tertipu oleh kepandaian seseorang membaca Al-Quran atau menyebutkan apa yang dia hafal dari Al-Quran. Itu bukan tolak ukur kebenaran. Karena kalau itu tolak ukur kebenaran, kalau orang yang seperti itu mesti the best, maka Khawarij itu the best. Ya, Khawarij is the best. Karena Rasulullah menganggap bacaan mereka jauh lebih baik daripada bacaannya sahabat. Sholat mereka jauh lebih khusyuk, jauh lebih baik daripada sholatnya sahabat. Puasa mereka jauh lebih bagus, jauh lebih hebat dari puasanya sahabat. Padahal sahabat itu sudah generasi terbaik. Nah, jadi hati-hati. Ini bukan tolak ukur satu-satunya, bukan. Kalau cuman pandai membaca Al-Quran, dan sekali lagi membaca Al-Quran ala Khawarij itu bukan seperti hari ini buka mushaf. Mushaf jarang-jarang di sana. 1-2 mushaf itu. Ya. Mereka hafalan kebanyakan. Itu bukan tolak ukur satu-satunya. Tapi sejauh mana dia tadabburul Quran dan memahami Al-Quran. Karena memahami itu pakai ini. Kalau baca pakai ini. Kalau bacaan nggak masuk ke sini berarti nggak apa berarti? Nggak paham. Nah, jadi pemahaman itu lebih kita dahulukan daripada kepandaian bertutur kata. Ini pelajaran penting. Ini isyarat halus yang disinggung oleh Rasulullah SAW yang seakan-akan beliau ingin memberi kita kaidah dasar bagaimana seharusnya seseorang itu menimbang sesuatu. Ya, harus ada timbangan yang pas, jangan salah menggunakan neraca. Akhirnya sesuatu yang tidak menjadi indikator kebenaran dijadikan sebagai indikator kebenaran. Kalau itu indikatornya, maka merekalah yang menjadi ahlul haq mestinya. Nabi juga mengatakan setelah menyebutkan bahwa sholat mereka itu tidak masuk meresap dalam hati dan bacaan mereka juga enggak masuk meresap dalam hati, apa kata beliau? Yamruquna minal Islam kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka itu keluar, nyempal, ya, melepaskan diri mereka dari Islam seperti anak panah lepas dari, ada yang menafsirkan ramiyah itu busurnya, ada juga targetnya. Jadi kalau busur jelas lepas dari busur, ada juga yang menafsirkan ramiyah ini sebagai target. Jadi dia nembus, masuk keluar lagi. Saking cepatnya dia keluar dari Islam, masuk keluar lagi. Makanya dari sini ada sebagian ulama yang mengatakan kalau begitu Khawarij ini di luar Islam. Karena Nabi mengatakan yamrukun minal Islam. Mereka lari dari Islam, keluar dari Islam. Namun ada juga yang mengatakan Khawarij itu masih merupakan bagian dari kaum muslimin walaupun sesat, walaupun termasuk ahlul bid'ah kelas berat yang terancam dengan siksa yang pedih di neraka. Bahkan kaum muslimin dianjurkan untuk melawan mereka. Dan Rasulullah menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang berjihad melawan Khawarij. Ini nggak mungkin kecuali kalau mereka ini bahayanya luar biasa. Gak mungkin orang yang tampangnya sesoleh itu, seahli ibadah seperti itu, rajin puasa, rajin sholat, kok malah terus diperangi dengan sedemikian kuat anjurannya. Ya ini jelas, ini menunjukkan bahwasanya fitnah mereka ini luar biasa bahayanya. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu mengatakan, "Lau ya'lamul jaish alladhi yusibunahum." Andai pasukan yang nanti itu mampu mengalahkan mereka, mematahkan kekuatannya Khawarij itu tahu, ma qudiya lahum ala lisani nabiyihim sallallahu alaihi wasallam, andai mereka pasukan yang akan melawan Khawarij dan membasmi mereka itu tahu betapa besar pahala yang Allah janjikan kepada mereka melalui lisan nabinya, lattakalu anil amal,
niscaya mereka akan tawakal saja, nyandarkan diri dengan amal jihadnya melawan Khawarij, karena menganggap ini sudah demikian besar pahalanya. Dia tidak lagi semangat untuk beramal yang lain-lain, dia akan fokus saja untuk jihad melawan Khawarij. Wa ayatu dzalika, tanda golongan Khawarij ini, dan Khawarij ini kan keluar terus ya dari zaman Nabi, dari zamannya Ali bin Abi Thalib terus sampai akhir zaman. Nah, ciri khas mereka yang muncul di zamannya Ali bin Abi Thalib akan disebutkan sebentar lagi. Anna fihim rajulan lahu adud. Di antara orang-orang Khawarij ini ada satu laki-laki yang lengannya, ini kalau lengan atas ya namanya ya. Ya. Jadi di atasnya siku, pundak turun sedikit, ini namanya adud. Salah satu lengan atasnya ini tidak bertulang. Jadi seperti sebongkah daging, bahasa hadisnya di sini laisa lahu dhira', dia enggak punya lengannya, lengan bawahnya enggak ada, cuma sampai separuh aja, dari pundak separuh ya, tidak memiliki lengan. Ala ra'si 'adudihi, di penghujung pangkal tangannya itu mithlu halamatis thadi, ada bagian seperti puting susu. Alaihi sya'ratun bid, di bagian yang mirip puting itu ada rambut-rambut yang warnanya putih. Itu kata Rasulullah SAW ketika menjelaskan bagaimana kita mengenali mereka, apa indikatornya kalau mereka itulah yang engkau maksud wahai Rasulullah. Nah, indikatornya adalah kalau kalian temukan di antara mereka ada orang ciri-cirinya seperti ini. Di riwayat yang lain, kal bat'ati tadardar, seperti seongok daging yang bergelayutan ya, karena nggak ada tulangnya, jadi seperti payudara begitu. Ujungnya mirip puting, jadi seperti payudara. Nah, Ali bin Abi Thalib ketika ingin menyemangati pasukannya untuk melawan orang-orang Khawarij itu, beliau menyebutkan hadis ini. Kemudian beliau berkata begini kepada pasukannya, fatadhhabuna ila Muawiyah wa ahli Syam wa tatrukuna haula yakhlufunakum fi dhararikum wa amwalikum. Masa kalian lebih semangat untuk pergi ke negeri Syam melawan pasukannya Muawiyah dan membiarkan orang-orang Khawarij ini mengacak-ngacak anak, istri dan harta benda kalian? Karena kalau kalian pergi ke Syam, mereka itu ada di Irak, mereka itu ada di Kufah, markas mereka di pinggiran kota Kufah. Mereka akan dengan leluasa mengacak-ngacak harta dan keluarga kalian. Wallahi, beliau bersumpah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bersumpah, inni la arju ayyakunu haula'il qaum, saya berharap bahwa mereka lah yang akan kita perangi, inilah yang dimaksud oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahum qad safakud damal haram. Ini ciri khas lain mereka, mereka sudah berulang kali menumpahkan darah yang terlindungi, yang enggak boleh ditumpahkan. Fa innahum qad safaku ad-damal haram wa agharu fi sarhin nas, dan merampok ternak-ternak manusia, ternak masyarakat, diambil saya, dibawa lari. Fasiru ala ismillah, maka berangkatlah kalian dengan menyebut nama Allah. Qala Salamah bin Kuhail, salah satu perawi hadis ini yang namanya Salamah bin Kuhail, dia menceritakan, karena dia adalah salah satu orang yang terlibat dalam pasukan ini, dia menceritakan, falammal taqaina wa 'alal khawarij yauma idzin Abdullah ibn Wahb ar-Rasibi. Ketika kami sudah berpapasan dengan pasukan Khawarij yang ketika itu dipimpin oleh Abdullah bin Wahab ar-Rasibi, qala lahum alqur rimah, faqala lahum, ya ini dia berkata kepada pasukannya, orang-orang Khawarij ini diprovokasi oleh Abdullah bin Wahab ar-Rasibi, ayo langsung lemparkan
tombak-tombak kalian. Ya ini serang, mulailah serangan itu, ya. Dan hunuslah pedang-pedang kalian. Wasallus suyufakum min jufuniha, cabut pedang kalian dari sarungnya. Fa inni akhafu an yunashidukum kama nashadukum yauma harura. Saya khawatir kalau kalian berlambat-lambat tidak segera menyerang mereka ini, maksudnya pasukannya Ali ini. Saya khawatir nanti mereka keburu minta damai seperti yang mereka lakukan pada saat sebelumnya. Jadi kalau kalian diminta untuk berdamai, mereka mengangkat Al-Quran, kalian jadi ragu-ragu untuk sebelum mereka begitu langsung sikat aja, ya, habisi mereka. Faraja'u fawahhashu birimahihim wasallus suyuf wa syajarahumun nasu birimahihim. Sehingga orang-orang Khawarij ini pun langsung berlomba-lomba melemparkan tombaknya dan menghunus pedangnya, dan terjadi peperangan. Wa qutila ba'dhum ala ba'd, dan banyak di antara mereka yang jadi korban. Yani jadi orang-orang Khawarij itu sendiri banyak yang terbunuh pada hari itu, sampai mayat mereka bertumpuk-tumpuk, ya, bertumpuk-tumpuk mayatnya. Wa ma usiba minan nasi yauma idzin illa rajulan, sedangkan pihak kaum muslimin yang tewas hanya 2 orang. Faqala Aliun radhiyallahu anhu iltamisu fihimul mukhdaj. Ali berkata kepada para sahabatnya, pasukannya, cari itu orang yang ciri-cirinya seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Cari orang dengan ciri-ciri itu, yang cacat tadi tangannya. Faltamasuhu falam yajidu, dicari-cari nggak ketemu karena mayatnya bertumpuk-tumpuk. Mayat yang atas nggak ada yang seperti itu ciri-cirinya. Apa kata Sayyidina Ali? Faqama Aliun radhiyallahu anhu binafsihi hatta ata nasan qad qutila ba'dhum ala ba'd. Sehingga Ali pun turun tangan. Dia mencari dengan sendirinya dan mendatangi sebuah tumpukan mayat. Qala akhiruhum, coba angkat ini tumpukan-tumpukan ini. Saya pengen lihat apa yang ada di bawah. Fawajaduhu mimma yalil ard, ternyata mendapati si cacat tadi itu, si orang cacat itu yang berada di bagian paling bawah. Fakabbar thumma qala sadaqallah wa balagha rasuluhu. Dia bertakbir, Allahu akbar, benarlah kata Allah dan sungguh Rasulullah telah menyampaikan kebenaran. Faqama ilaihi Abidah As-Salmani. Setelah Ali bertakbir dan mengatakan seperti itu, datang salah seorang muridnya, Abidah As-Salmani, seorang tabi'in senior. Apa kata Abidah As-Salmani? Ya Amirul Mukminin, Allah alladzi la ilaha illahu, wahai Amirul Mukminin, demi Allah yang tidak ada ilah yang hak melainkan Dia, la sami'ta hadzal hadits min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, benarkah engkau mendengar hadis yang demikian panjang ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal wallah alladzi la ilaha illahu, iya demi Allah yang tidak ada ilah selain yang hak selain Dia. Hatta istakhlafahu thalathan, dan itu diulang-ulang sumpahnya 3 kali. Dan ketiga-tiganya Ali senantiasa mengatakan, wallah, demi Allah saya mendengar itu dari Rasulullah SAW, demi Allah saya mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini baru satu dari sekian banyak hadis yang berbicara tentang Khawarij. Dari satu hadis ini saja kita sudah bisa membayangkan betapa berbahayanya firqah yang satu ini. Karena memang tampang mereka ini luar biasa. Tampangnya tampang orang-orang soleh, tapi pemikirannya demikian berbahaya. Ya, makanya kecaman Rasulullah SAW kepada Khawarij ini juga dengan bahasa-bahasa yang sangat pedas. Dalam hadis yang lain, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam menyifati Khawarij ini sebagai kilabun nar. Apa itu? Anjing-anjing neraka. Bahasanya enggak enak banget tuh. Anjing-anjing neraka.
nggak pakai neraka aja sudah nggak enak, apalagi tambahin neraka gitu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa mengerikannya akhir kesudahan mereka. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Abu Dzar riwayat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ada kata-kata yang mirip dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, inna ba'di min ummati, nanti sepeninggalku ada golongan dari umatku, qaumun yaqra'unal Qur'an, suatu kaum yang pandai membaca Al-Qur'an, la yujawizu halaqimihim, yang tidak melebihi hulqum. Halaqim itu jamak dari hulqum, yaitu tenggorokan mereka. Yakhrujuna minad din kama yakhruju as-sahmu minar ramiyah thumma la ya'uduna fi. Ini tambahan. Setelah mereka itu keluar dari din seperti keluarnya anak panah menembus sasaran, kemudian tidak kembali lagi. Makanya ini merupakan hujjah sebagian ulama yang mengkafirkan Khawarij. Karena Nabi bilang keluar nggak balik lagi. Hum syarrul khalqi wal khaliqah. Mereka lah sejelek-jelek manusia. Ini riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis setelah hadis ini 1067 nomornya. Yang tadi yang panjang itu hadisnya Ali nomor 1066, yang ini nomor 1067. Dalam hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, sayakunu fi ummati ikhtilafun wa furqah, nanti umatku akan mengalami perselisihan dan perpecahan. Ya. Ada kaumun yuhsinunal qil wa yusi'unal fi'l. Ada sekelompok orang, ya, kaum itu sekelompok orang yang pandai berbicara tapi jelek dalam berbuat. Nanti antum masih akan mendapati sifat-sifat Khawarij yang hari ini itu banyak yang masih cocok dengan hadis-hadis ini. Yamruquna minad dini muruqas sahmi minar ramiyah. Mereka keluar dari din seperti keluarnya anak panah menembus targetnya. La yarji'un hatta yartadda ala fuqihi. Mereka tidak akan kembali sampai apa ini artinya? Yartad ala fuqihi. Hum syarrul khalqi wal khaliqah. Tuba liman qatalahum wa qataluh. Ini tambahan. Alangkah beruntungnya orang yang membunuh mereka atau dibunuh oleh mereka. Yad'una ila kitabillah. Mereka mengajak orang-orang untuk rujuk kepada kitabullah, wa laisu minhu fi syai'. Padahal mereka enggak ada sangkut pautnya sama sekali dengan Al-Qur'an. Pinter membaca, pinter menghafal, tapi jauh enggak ada hubungannya sama Al-Qur'an, walaupun ngajak orang lain untuk kembali kepada Al-Qur'an. Man qatalahum kana aula billahi minhum. Siapa yang melawan mereka, berperang melawan mereka, maka dialah yang paling berhak mendapatkan pertolongan dari Allah. Qalu, para sahabat bertanya, siapa sih mereka ini ya Rasulullah? Ciri-cirinya apa nih? Masimahum ya Rasulullah, apa ciri-ciri mereka? Qal at-tahliq, botak. Mohon maaf nih, itu Khawarij zaman dulu. Kalau sekarang gondrong-gondrong Khawarijnya, ya. Lihat aja itu Al-Qaeda, ISIS itu, rata-rata gondrong rambutnya. Dia juga baca hadis ini masalahnya. Ntar kalau mereka botak, cocok sama hadis, jadi digondrongin sekarang, ya, digondrongin. Tapi ciri-ciri yang lain mereka nggak bisa lepas. Ciri-ciri yang lain nanti akan kita sebutkan di sini. Itu tadi riwayatnya Abu Dawud dan dinyatakan sebagai hadis sahih oleh Syekh Al-Albani. Wa fi riwayah simahum at-tahliq wat tasbit fa idza ra'aitumuhum fa animuhum. Ada sebuah kisah menarik yang ini menunjukkan bagaimana cara berfikirnya orang-orang Khawarij, ya. Membuktikan kebenaran sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang mereka.
Ya, sebelum saya bacakan kisahnya itu, saya akan bacakan dulu Ali bin Abi Thalib juga. Ya, tadi kan sudah saya bilang ini sahabat yang paling ngerti tentang Khawarij ini memang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena beliau yang diganyang langsung. Apa kata Ali bin Abi Thalib? "Idza haddatstukum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kalau saya menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah kepada kalian, maka ketahuilah, fali an akhirra minas sama ahabbu ilayya min an aqula alaihi ma lam yaqul. Ketahuilah oleh kalian bahwa bagi saya lebih baik saya jatuh dari langit mati daripada saya berdusta atas nama Nabi. Jadi kalau saya sudah bilang Rasulullah bilang begini, saya nggak mungkin bohong. Intinya begitu. Wa idza haddatstukum fima baini wa bainakum fa innal harba khad'ah. Tapi kalau saya tidak menisbatkan ucapan itu kepada Nabi, saya berkata begitu saja kepada kalian, yaitu saya tidak menjamin bahwasanya itu benar, karena perang itu tipu daya. Ketika beliau berperang dengan musuhnya, beliau tidak mengatakan sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, ya mungkin itu adalah bagian dari siasat perang. Tapi kalau beliau mengatakan Rasulullah bilang begini, tidak mungkin bohong. Ini juga dalam riwayat Muslim, hadis 1066, ya. Hadisnya panjang sekali, dipotong-potong oleh Imam Muslim. Setelah itu beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sayakhruju fi akhiriz zaman. Di akhir zaman, ya, akan muncul qaumun ahdatsul asnan. Kaum yang masih remaja, muda-muda belia, usia mereka masih muda. Sufahaul ahlam. Sufahaul ahlam ini akalnya lemah, pikirannya dangkal, pemahamannya cetek. Yaquluna min khairi qaulil bariyah. Tapi slogan mereka ini Masya Allah indahnya luar biasa. Slogan mereka, inil hukmu illa lillah. Dulu begitu, yang berhak menghukum, mengatur itu hanya Allah. Bagus, itu penggalan dari ayat Al-Quran, ya, bagus sekali. La hukma illa lillah. Tidak boleh ada yang membuat aturan hukum, menetapkan aturan kecuali Allah. Kalau Khawarij sekarang slogannya hadis Nabi diambil, dijadikan logo mereka. Akhrijul musyrikina min jaziratil Arab. Usir orang-orang musyrik dari jazirah Arab. Logonya Al-Qaeda itu. Logonya ISIS, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iya kan? Bendera mereka kan begitu tuh logonya itu. Bagus. Yaquluna min khairi qaulil bariyah. Yaqra'una al-Qur'an. Mereka juga rajin membaca Al-Qur'an. La yujawizu hanajirahum, tapi enggak melebihi tenggorokan mereka. Yamrukuna minad dini kama yamrukus sahmu minar ramiyah fa idza laqitumuhum faqtuluhum. Mereka keluar seperti keluarnya anak panah menembus targetnya. Kalau kalian berjumpa dengan mereka, bunuhlah mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum indallah yaumal qiyamah. Karena bagi yang membunuh mereka itu dapat pahala besar di sisi Allah pada hari kiamat. Apa tambahan dalam hadis ini? Mereka ini muda-muda, pemikirannya dangkal, slogannya Masya Allah. Nah, hati-hati. Antum perhatikan siapa yang kena dengan ciri-ciri ini akhir-akhir ini. ISIS. Sebelum mereka ada Al-Qaeda. Loh kan Ustadz, itu mereka saling kafir mengkafirkan tuh. Jangan heran, itu kebiasaan Khawarij dari dulu kayak begitu. Di Khawarij ini sebagaimana ahli bid'ah yang lain, levelnya macam-macam. Sebelum muncul ISIS, singanya adalah Al-Qaeda. Dia Khawarij paling keras, paling ekstrim di muka bumi ketika itu. Begitu ISIS muncul, jadi kucing ini, ya, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ISIS. Mereka juga dua-duanya Khawarij dan saling kafir mengkafirkan itu biasa. Itu sejarah Khawarij memang penuh dengan pertikaian internal, nggak cocok, musuhan, kafir mengkafirkan, bunuh-bunuhan. Itu sudah lumrah dalam tarikhnya Khawarij. Ya. Dan bagi orang-orang yang
mengikuti bagaimana pemikiran Al-Qaeda itu berkembang, siapa tokoh-tokohnya, persis dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ahdathul asnan sufaha al-ahlam, ya, muda-muda rata-rata, kemudian pola pikirnya itu sangat dangkal sekali, dan slogannya luar biasa, ya. Usir orang-orang musyrik dari Jazirah Arab, gak boleh ada hukum selain hukum Allah. Bagus, slogannya bagus, tapi pemahaman mereka terhadap hadis ini ngawur. Sebagaimana Khawarij zaman dahulu yang niatnya adalah ingin menegakkan supremasi Al-Quran, justru mereka membunuh orang-orang yang paling faham tentang Al-Quran. Dan ciri khas Khawarij lainnya yang masih ada hari ini adalah sikap kurang ajarnya mereka kepada para ulama. Sebagaimana mereka kurang ajar kepada para sahabat Nabi, dituduh murtad, Khawarij hari ini juga kurang ajarnya luar biasa kepada para ulama. Dituduh ulama-ulama penjilat, ulama-ulama sultan, ulama-ulama bayaran, ya, dituduh selingkuh, ya, selingkuh dengan pemerintah dan macam-macam. Ada sebuah kisah menarik, saya nukilkan di sini riwayat Imam Al-Hakim dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, atau dari Ummul Mukminin Aisyah, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah, yang meriwayatkannya namanya Shaddad Ibnul Had, Abdullah bin Shaddad Ibnul Had. Ini salah seorang tabi'in menceritakan pengalamannya ketika berkunjung kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qala Abdullah bin Shaddad bin Al-Had, qadimtu ala Aisyah radhiyallahu anha. Aku pernah datang mengunjungi Aisyah radhiyallahu anha, fabainama nahnu indaha julusun marji'aha min al-Iraq layali qutila Aliyun. Ketika Ummul Mukminin ketika itu baru dia kembali dari Irak setelah terjadi peperangan dengan orang-orang Khawarij, ya. Sempat terjadi perang besar antara Sayyidina Ali dengan orang-orang Khawarij. Nah, ketika Aisyah mendengar terjadinya perang besar ini, dia penasaran, siapa sih yang diperangi oleh Ali ini? Dia bertanya kepada Abdullah bin Shaddad Ibn Al-Had, ya Abdullah bin Shaddad, hal anta sadiqiyya amma as'aluka anhu? Wahai Abdullah bin Shaddad, mau enggak engkau berkata jujur atau menjawab pertanyaanku dengan jujur? Saya mau tanya nih, tapi tolong jawab dengan jujur, ya. Hadithni an haula'il ladzina qatalahum Ali. Tolong ceritakan kepadaku tentang mereka yang dibasmi oleh Ali ini. Siapa sebetulnya mereka ini? Qultu wa ma li la usaddiquki. Kenapa saya enggak jujur kepada engkau, wahai Ummul Mukminin Aisyah? Saya pasti akan jujur. Qalat fahadithni an qissatihim. Kalau begitu ceritakan bagaimana kisah mereka ini. Qultu, Abdullah bin Shaddad mengatakan, inna Aliyan lamma kataba Muawiyah wa hakkamal hakamain. Ketika Sayyidina Ali itu menyurati Muawiyah dan mengajaknya untuk berunding melalui dua orang mediator. Oke lah, kita bertikai masing-masing tanazul dulu. Utus seorang yang bijak. Engkau wahai Muawiyah silahkan mengutus orang yang kau anggap bijak, dan aku akan mengutus orang yang kau anggap bijak, biar orang-orang ini yang berunding dan kita mengikuti hasil kesepakatan mereka. Ketika itu terjadi, mulailah orang-orang yang tadinya berada di pasukannya Ali. Jadi cikal bakal Khawarij itu adalah dari pasukannya Ali bin Abi Thalib sendiri, dari kalangannya Ali bin Abi Thalib sendiri. Nyempal 8.000 orang dari pasukannya Ali. Kharaja alaihi 8,000 min qurra'in nas. Min qurra'in nas. Yang keluar ini bukan orang-orang yang bodoh-bodoh, bukan orang-orang yang tidak bisa ngaji.
alif ba ta enggak fasih. Itu khawarij sekarang kayak gitu. Khawarij dulu nih Masya Allah. Kalau khawarij sekarang, saya pernah dengar salah seorang pelaku bom bunuh diri itu ngajinya nggak bener memang. Jadi khawarij sekarang ini jauh lebih parah. Kalau dulu masih ahli ibadah, ngajinya bagus, mungkin hafal Quran. Kalau hari ini sudah ahlinya nggak ahli ibadah, ngajinya belepotan, lebih ngeri kadang-kadang. Nah, min qurra'in nas, dari orang-orang yang terkenal ahli baca Quran di antara kaum muslimin. Fanazalu ardan min janibil Kufah yuqalu laha Harura. Mereka pun tinggal bermarkas di pinggiran kota Kufah, di sebuah daerah yang disebut dengan Harura. Wa innahum ankaru alaih, dan mereka mengingkari sikapnya Ali bin Abi Thalib ini dengan mengatakan in salakhta min qamisin albasakahu Allahu wa asmaka bihi. Kenapa engkau tanggalkan gelar kepemimpinan yang Allah berikan kepadamu? Kenapa engkau mencopot jabatan Amirul Mukminin dari dirimu? Thumma talaqta fahakkamta fi dinillah wala hukma illa lillah. Kemudian setelah engkau menanggalkan jabatan Amirul Mukmininmu, engkau mengangkat hakim dari kalangan manusia, padahal yang berhak menetapkan hukum itu hanyalah Allah. Falamma balagha aliyan ma'atabu alaihi wa faraquhu amara fa'adzana mu'adzinun. Ya, setelah Ali ini mendengar apa alasan mereka yang menyebabkan mereka itu mencela sikapnya Ali ini, beliau mengutus orang-orang agar menyebar pengumuman. Mengutus orang agar menyebarkan pengumuman, la yadkhulanna ala amiril mu'minin illa rajulun qad hamalal Qur'an. Ya, pengumuman ya, jangan ada yang datang menghadap Amirul Mukminin kecuali orang yang sudah hafid Quran. Syarat nih. Silahkan datang ke istana, syaratnya dia sudah khatam Al-Quran, sudah hafid Quran. Falamma animtala ad-dar minal qurra, setelah rumahnya Ali ini penuh oleh orang-orang yang hafal Al-Quran, apa kata Sayyidina Ali? Da'a bi mushafin azim. Beliau minta dibawakan mushaf yang besar. Fawada'ahu baina yadayhi, ditaruh di hadapannya Ali bin Abi Thalib. Fatafiqa yasuquhu biyadihi, ditepuk gitu dengan tangannya sambil berkata, ayyuhal mushaf haddithin nas. Hai mushaf, bicara, jelaskan kepada mereka. Mushafnya disuruh ngomong. Hai mushaf, ayo jelaskan kepada mereka. Fanadahun nas faqalu ya amiral mu'minin ma tas'aluhu anhu innama huwa midadun wa waraq. Orang-orang berteriakan, hai Amirul Mukminin, mau tanya apa sama mushaf? Dia ini kan cuman kertas yang ada tulisannya, kertas ada tintanya. Wa nahnu natakallamu bima ra'ayna minhu famadza turid. Kami yang mesti menjelaskan apa yang perlu dijelaskan dalam hal ini, tanya sama kami. Bahasa Betawinya, bahasa Bekasinya kemaki. Tahu kemaki? Antum tahu pasti ya. Nah, kemaki itu alias sok alim ini. Orang-orang Khawarij ini sok alim banget memang. Tanyanya sama kami, jangan tanya sama mushaf. Kami yang jelaskan mau tafsir yang mana. Ya, perlu apa yang ditafsirkan, siap kami tafsirkan, apapun kami siap menafsirkan. Qal ashabukum alladzina kharaju baini wa bainahum kitabullah. Oke, kalau begitu sekarang teman-teman kalian, wahai para penghafal Al-Quran, ya, teman-teman kalian yang berontak sama saya ini, ayo kita adili mereka berdasarkan Al-Quran. Jadikan Al-Quran ini sebagai hakim kita. Setuju? Ya, itu ditantang sekalian. Ya, kalian mengaku paham terhadap Al-Quran, ayo
Sekarang jadikan Al-Quran sebagai hakim. Baini wa bainakum kitabullah. Yaqulullahu azza wa jalla fi imra'atin wa rajul. Bukankah Allah pernah berfirman tentang pertikaian yang terjadi antara suami istri? Suami istri berapa orang? 2. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ya. Kalau kalian wahai para wali, orang-orang yang diminta untuk mempertahankan ikatan pernikahan itu, kalau kalian itu mengkhawatirkan terjadinya perselisihan antara suami istri, percekcokan, maka utuslah dari masing-masing pihak ini seorang bijak. Dari pihak wanita diwakili oleh seorang yang bijaksana, dari pihak laki-laki diwakili oleh seorang yang bijaksana. Ini gara-gara 2 orang yang berselisih, Allah nyuruh kita untuk mengambil mediator. Kan gitu ayatnya. Fa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'zamu hurmah min imra'atin wa rajul. Kalau pertikaian 2 orang saja kita suruh pakai penengah, ya umat Muhammad ini jauh lebih berhak dong agar perselisihan mereka ini dilerai oleh para mediator. Kan begitu logikanya. Wa naqamu alayya an katabtu Muawiyah wa kataba Ali ibn Abi Thalib wa kutiba Ali ibn Abi Thalib. Dan kalian mengkritik saya gara-gara ketika saya nulis surat kepada Muawiyah, saya enggak pakai gelar saya sebagai Amirul Mukminin. Langsung saya bilang dari Ali bin Abi Thalib. Kalian protes, kenapa enggak pakai gelar Amirul Mukminin? Udah dikasih jabatan kok dicopot jabatannya. Apa kata beliau? Wa qad jaa Suhail bin Amr wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah. Padahal dulu ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di perjanjian Hudaybiyah, juru tulisnya itu saya. Ali ini juru tulisnya Rasulullah ketika disuruh menulis perjanjian Hudaybiyah, dan pihak kaum musyrikin diwakili oleh Suhail bin Amr. Ya, Rasulullah menyuruh, ya Ali, uktub Bismillahirrahmanirrahim. Suhail bilang, la, marrahman marrahim, mana arif hadha, uktub bismikallahumma. Suhail protes, apa itu ar-Rahman ar-Rahim? Enggak kenal kita. Tulis saja bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Uktub ya Ali. Ya sudah, hapus, ganti bismikallahumma. Rasulullah menyuruh, uktub min Muhammadin Rasulillah ila Suhail bin Amr. Dari Muhammad Rasulullah utusan Allah kepada Suhail bin Amr. Oh, enggak bisa. Kalau kita menerima kamu sebagai Rasulullah, kita enggak musuhan sama kamu dari dulu. Ya. Tulis saja min Muhammad bin Abdullah. Kan nama Muhammad bin Abdullah. Enggak usah pakai gelar-gelar Rasulullah segala. Ya Ali, umhu, hapus. Enggak mau ya Rasulullah. Enggak tega Ali suruh menghapus gelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sendiri yang menghapusnya. Lah memang kalau sudah dihapus, beliau enggak jadi Rasul. Nah, tetap Rasul kan? Tetap Rasul. Ketika nama Ar-Rahmanir Rahim itu dihapus, lantas Allah kehilangan kedua sifat ini? Enggak kehilangan. Lah kenapa kalian protes gitu loh? Ketika saya tidak mencantumkan gelar Amirul Mukminin, enggak masalah. Tetap saya ini Amirul Mukminin. Kemudian beliau menyebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kan pada sosok Rasulullah itu ada suri toladan yang baik buat kalian. Kenapa kita enggak ikuti Rasulullah SAW? Faba'atha ilaihim Ali bin Abi Thalib. Maka akhirnya Ali bin Abi Thalib memerintahkan agar menumpas mereka, orang-orang yang tetap memberontak kepadanya ini, yang sudah menumpahkan darah dan lain-lain itu, diutus sebuah pasukan untuk melawan mereka. Fakharajtu ma'ahum, aku yakni Abdullah bin Shaddad ibn al-Had ini termasuk salah satu pasukan yang diutus oleh Ali itu. Aku berangkat bersama mereka hatta idza tawassatna askarahum, sampai kita sudah berada di tengah-tengah
markas mereka, campnya orang-orang Khawarij. Afwan, ini bukan pasukan untuk menumpas ya, tapi Ali mengutus utusan. Tadi kan yang diajak diskusi adalah qurra'nya, tapi yang hafalannya belum lengkap 30 juz nggak ikut datang. Mereka di base campnya. Nah ini Ali ngutus siapa? Abdullah bin Shaddad ibn al-Had dan sejumlah pasukan. Di antaranya ada Ibnu Abbas di situ. Abdullah bin Abbas. Ketika kita sudah berada di tengah-tengah mereka, qama Ibnul Kawwa. Ada salah seorang dedengkot Khawarij yang namanya Ibnul Kawwa, langsung dia berorasi. Fa khataban nas faqala ya hamalatal Quran. Wah, julukannya Masya Allah. Wahai para pemikul Al-Quran, inna hadha Abdullah bin Abbas faman lam yakun ya'rifhu fa ana u'arrifuhu min kitabillah. Ini kemakinya orang Khawarij, soknya orang Khawarij muncul lagi di sini. Ini adalah Abdullah bin Abbas. Kalau ada di antara kalian yang belum kenal siapa Abdullah bin Abbas, saya akan kenalkan kalian berdasarkan Al-Quran. Loh, emang ada namanya Ibnu Abbas di Al-Quran? Gak ada ya. Tapi apa kata Ibnul Kawwa? Hadza man nazala fi qaumihi. Orang ini adalah salah satu orang yang Allah menurunkan ayat tentang kaumnya orang ini. Balhum qaumun khasimun. Surat Az-Zukhruf ayat 58. Ya, Allah pernah berfirman tentang kaumnya laki-laki ini, alias dia juga seperti mereka, maksudnya begitu. Mereka ini adalah kaum yang pandai berdebat. Hati-hati ini, Ibnu Abbas ini tukang debat. Yang belum tahu saya kasih tahu gitu loh. Ini yang mengatakan ini adalah Allah. Allah berbicara bahwa kaumnya Ibnu Abbas, orang-orang Quraisy ini adalah suka mendebat. Farudduhu ila sahibi. Sudahlah, kalian suruh aja pulang dia. Enggak usah ngajak-ngajak debat kita. Suruh dia kembali kepada Ali yang ngutus dia. Wala tuwadhi'uhu kitabullah. Jangan mau kalau kalian diajak untuk rujuk kepada kitabullah oleh Ibnu Abbas. Dasar Khawarij, semua pada sok tahu sendiri-sendiri ya. Diprovokasi gitu, gengsi mereka. Apa kata mereka? Faqama khutaba'uhum. Yang pinter ngomong tuh banyak juga di kalangan mereka ini. Orator-oratornya banyak. Faqama khutaba'uhum la wallah lanuwadhi'annahu kitaballah. Oh tidak, nggak bisa. Kita akan terima tantangan dia untuk berdebat berdasarkan Al-Quran. Muncul lagi sikap sok tahunya ini. Fa idza jaa bil haqqi na'rifuhu istata'nah. Kalau memang dia bisa mendatangkan kebenaran sebagaimana yang kita ketahui, wah, kayaknya sudah paling pintar nih mereka ini. Ya, kita akan terima deh. Ya. Wala in jaa bil batil lanubakkitannahu bi batilihi. Tapi kalau dia ngajarkan kebatilan, kita akan bungkam mulutnya dengan kebatilan yang dia ucapkan itu. Kurang ajar enggak? Kurang ajar tuh. Padahal Rasulullah bilang apa? Ini Allahumma alimhu faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Orang yang didoakan oleh Rasulullah, ya Allah, jadikan dia orang yang paham terhadap din dan ajari dia dalam menafsirkan Al-Quran. Kok dibilang ngajarin kebatilan? Kalau Ibnu Abbas yang julukannya Habrul Ummah wa Turjumanil Quran, ulamanya umat dan penerjemahnya Al-Quran ngajarin batil, terus siapa ulama umat ini? Ya, itu soknya orang Khawarij itu karakter asli mereka, dan sampai hari ini masih seperti itu. Kekurangan ajaran mereka kepada para ulama persis seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala naruddannahu ila sahibih. Kami akan usir dia untuk pulang kembali ke temannya itu. Fawadha'uhu ala kitabillah thalathata ayyam. 3 hari berdebat ya tentang ayat-ayat Al-Quran.
faraja'a minhum 4,000 kulluhum taibun bainahum Ibnul Kawwa. Akhirnya di antara mereka ada 4.000 orang yang rujuk dan bertaubat dari kesesatannya. Salah satunya Ibnul Kawwa itu sendiri. Yang tadi kemaki-kemaki sok itu, jangan didengar, ternyata dia tuh rujuk juga itu. Alhamdulillah masih rujuk. Bainahum Ibnul Kawwa hatta adkhalahum ala aliyin fa ba'atha aliyun ila baqiyatihim. 4.000 orang ini semuanya dibawa menghadap kepada Ali, dan sisanya itu yang akhirnya diperangi, yang enggak mau rujuk. Sudah 3 hari enggak mau rujuk juga. Ali utus pasukan, ya, pasukan besar untuk menumpas mereka. Faqal qad kana min amrina wa amrin nas ma qad ra'aitum. Ya. Afwan, sebelum ditumpas, ya, Ali mengutus kepada mereka yang belum mau rujuk ini, diutus untuk menyampaikan pengumuman penting. Ya. Apa kata Ali? Qad kana min amrina wa amrin nas ma qad ra'aitum. Kalian kan tahu kan, kita ini lagi bertikai dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Ya. Faqifu haitsu syi'tum. Silahkan kalian tinggal di mana saja. Silahkan. Hatta tajtami'a ummatu Muhammad, sampai umat Muhammad kembali bersatu. Wa tanzilu haitsu syi'tum, dan kalian boleh domisili dimanapun. Silahkan kalian berpihak kepada siapapun, mau berpihak kepada saya boleh, kepada Muawiyah boleh, dan kalian silahkan tinggal di mana, terserah kalian, sampai watanzilu haitsu syi'tum bainana wa bainakum. Ya, yang penting kita harus berjanji ini, annaqiyakum rimahana, ya, janji bahwa kami tidak akan menyerang kalian, kami berjanji tidak akan menghunuskan senjata kami kepada kalian, malam taqta'u sabilan, selama kalian tidak merampok, menjadi begal, menyerang kafilah di tengah jalan, watutilu daman, selama kalian tidak menumpahkan darah, membunuh. Fa innakum in fa'altum dzalika faqad nabadna ilaikumul harba ala sawa. Tapi kalau kalian sampai melanggar janji ini, kalian merampok, menyamun, menumpahkan darah, maka kita akan berperang. Innallaha la yuhibbul khainin. Allah tidak suka orang-orang yang berkhianat. Faqarat lahu Aisyah. Setelah diceritakan kronologi yang demikian panjang, Aisyah bertanya kepada Abdullah bin Shaddad, "Ya ibn Shaddad, faqad qatalahum." Terus kenapa kok Ali bunuh juga itu mereka? Kenapa kok akhirnya dibunuh? Qala wallahi, demi Allah, ma ba'atha ilaihim hatta qata'us sabil. Ali enggak pernah ngutus pasukan untuk menumpas mereka kecuali setelah mereka betul-betul merampok, membegal. Qata'us sabil wa safaqud dima'a bighairi haqqillah, dan menumpahkan darah tanpa alasan yang benar. Wa qatalu Ibnu Khabbab wastahallu ahla dhimmah, dan bahkan mereka membunuh Abdullah bin Khabbab beserta istrinya dalam pembunuhan yang sangat kejam. Ya. Istrinya yang sedang hamil dirobek perutnya. Ibnu Khabbab ini anaknya sahabat, bapaknya itu adalah sahabat senior Khabbab Ibnul Arat. Ini anaknya dibunuh beserta istrinya. Bahkan gak cuman kaum muslimin, orang-orang kafir zimmi pun juga jadi sasaran mereka. Faqalat Allah, demi Allah mereka melakukan itu semua, kata Aisyah keheranan. Qultu Allahilladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada ilah yang hak kecuali Dia. Qalat fama syai'un balaghani an ahli al-Iraq yatahaddatsuna bihi yaqulun dhussudayya. Terus apa itu yang diceritakan, isu yang beredar dari warga Irak? Mereka mengatakan ada orang yang punya payudara kecil. Siapa itu, maksudnya siapa? Kata Ibnu Khabbab, kata Abdullah bin Shaddad, qad ra'aituhu wa waqaftu alaihi ma'aliyin fil qatla.
Iya, saya melihat laki-laki yang dibilang punya payudara kecil itu, yaitu tangan yang tidak berdaging tadi, yang tidak bertulang, dan saya lihat langsung jenazahnya bersama Ali bin Abi Thalib di antara jenazah atau mayat orang-orang Khawarij itu. Fada'an nas, kemudian Ali memanggil orang-orang, faqala hal ta'rifuna hadza, kalian kenal siapa laki-laki ini, siapa mayat ini? Fakana aktsar man jaa yaqul, kebanyakan mereka yang melihatnya bilang apa? Bilang apa kira-kira? Qad ra'aituhu fi masjid Bani Fulan yusalli. Oh, saya pernah lihat dia sholat di masjidnya Bani Fulan sana. Orang baik enggak berarti? Sholat kok. Wa ra'aituhu fi masjid Bani Fulan yusalli, di masjid lain dia juga sholat di sana. Rajin ke masjid. Falam ya'ti bisabtin ya'rif illa dzalik. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyebutkan selain itu, selain kebiasaan dia sholat di sini, sholat di sana, sholat di sana. Qalat, baru setelah itu Aisyah bertanya, fama qawlu aliyin hina qama alaih kama yaz'umu ahlul Iraq. Lantas Ali bilang apa ketika melihat jenazahnya ini? Sebagaimana yang diceritakan oleh orang-orang Irak. Apa yang disampaikan oleh Ali ketika itu? Qultu sami'tuhu yaqul, aku mendengar Ali mengatakan begini, shadaqallahu wa rasuluh, maha benar Allah dan Rasulnya. Qalat wa hal sami'tahu anta minhu qala ghaira dhalik, ada enggak selain itu yang disampaikan oleh Ali yang kau dengar langsung? Allahumma la, enggak, saya hanya dengar sebatas itu. Qalat ajal shadaqallahu wa rasuluh, betul, memang betul apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Al-Hakim, Imam Al-Hakim mengatakan hadza haditsun sahihun ala syartis syaikhaini wa lam yukhrijah. Ini hadis ini sahih berdasarkan syaratnya asy-syaikhain. Artinya dari beberapa sifat atau karakter yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis tadi itu, kita yakin memang mereka ini kelompok yang sangat berbahaya karena kebobrokan akidah mereka itu dibungkus dengan sikap yang sepintas merupakan sikapnya ahli ibadah, sikapnya orang baik. Tapi jangan lupa bahwa Rasulullah telah menjelaskan ciri-ciri mereka. Jadi kalau kita mendapatkan ciri-ciri ini, maka kita harus lebih waspada lagi. Yang namanya ilmu itu rujukannya jelas. Pemahaman siapa harus jelas. Harus jelas. Karena memahami dengan baik itu tidak kalah pentingnya dengan dalil itu sendiri. Orang mungkin berdalil dengan Al-Quran, dengan Sunnah, bagus, memang harusnya begitu. Tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana dia fahami dalil ini dengan benar. Wa illa orang-orang Khawarij juga berdalil dengan Al-Quran, cuman mereka ngawur dalam memahami Al-Quran. Makanya ketika seseorang itu diberi hidayah, mengerti manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini tidak kalah besar dibandingkan ketika seseorang mendapat hidayah masuk Islam itu sendiri. Hidayah masuk Islam itu hidayah yang luar biasa. Tapi setelah itu yang penting adalah bagaimana dia menjadi muslim Ahlus Sunnah. Karena yang mengaku Islam ini banyak, termasuk orang-orang Khawarij yang dicap kilabun nar oleh Rasulullah SAW, yang dicap syarrul khalqi wal khaliqah, sejelek-jelek manusia, yang kita disuruh melawan mereka, dan dijanjikan pahala besar. Makanya hidayah kepada sunnah ini tidak kalah pentingnya. Dan untuk bisa ke sana, ikutilah bagaimana para sahabat, para tabi'in, dan ulama-ulama yang mengikuti garis mereka itu memahami Al-Quran dan sunnah. Karena ini kunci agar kita bisa memahami dengan baik dan benar. Nah, mungkin dari beberapa hadis yang saya paparkan tadi sedikit memberi inspirasi kepada kita tentang bahaya Khawarij, asal muasal mereka dan ciri-ciri mereka. Dan ini sekali lagi untuk kita waspadai.
Kalau belum ada penjelasan yang gamblang dari para ulama tentang kelompok-kelompok tertentu bahwa mereka adalah khawarij, ya kita nggak usah mendahului mereka, kita tunggu saja ada nggak keterangan dari para ulama bahwa mereka adalah khawarij. Kalau sudah ada, kita ikuti, ya, karena orang yang belum cukup ilmunya, kewajiban dia adalah bertanya kepada yang berilmu. Ketika sudah diberi jawaban, orang yang awam ini harus mengikuti penjelasan orang-orang yang berilmu. Tapi kalau belum, ya kita nggak usah gegabah atau ceroboh sehingga menjatuhkan, memvonis, main vonis. Enggak, ini ilmu ini, kajian ini adalah untuk kepentingan diri kita dulu, untuk membentengi diri kita agar jangan terjebak kepada pemikiran-pemikiran khawarij atau kepada orang-orang yang sepintas memiliki hal-hal yang luar biasa, akan tetapi tidak jelas bagaimana dia menjelaskan atau memahami dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ya. Karena yang namanya khawarij ini terus muncul, dan mungkin mereka berganti-ganti nama, berganti-ganti gelar, ya, berganti-ganti penampilan, tapi hadis Rasulullah SAW tadi jelas sekali, ya, ciri-cirinya adalah seperti itu. Jadi kita harus waspada. Bukan berarti setiap ada orang yang kita lakukan langsung kita cap khawarij, jangan. Ya, jangan. Cuman kita harus lebih hati-hati. Jadi itu intinya, kita harus lebih hati-hati. Jangan begitu mudah, ya. Jangan begitu percaya kepada orang-orang yang belum dikenal dari mana dia belajar, kepada siapa dia berguru, atau sepintas saja kita lihat penampilan luarnya. Nah, ini kita harus lebih waspada. Wallahu taala alam. Perang antara Ali dengan Khawarij namanya perang apa dan kapan terjadinya? Perang Nahrawan, ya. Perang Nahrawan itu terjadi antara Sayyidina Ali dengan orang-orang Khawarij karena terletak di daerah yang namanya Nahrawan. Kapan terjadinya tepatnya saya tidak ingat tanggalnya, tapi di masa kepemimpinan Ali, ya, ini antara tahun 35 sampai 40 Hijriah, antara itu. Apa hukumnya di masa sekarang ini kita memerangi ISIS secara fisik? Caranya? Gimana caranya gitu? Kita harus tahu siapa yang mengaku ISIS di sini, ada nggak? Nah, kalau nggak ada, jangan orang dicap ISIS nanti kemudian dibunuh. Wah, ini bahaya ini. Jadi harus ada dulu, harus jelas dulu siapa ini musuhnya. Ya. Insya Allah kalau di Indonesia, wallahu a'lam, kalaupun ada nggak akan dibiarkan oleh Densus, ya, nggak akan dibiarkan oleh pemerintah. Sudah ada yang mewakili. Antum cukup duduk manis saja di rumah, ngaji-ngaji aja, ya. Insya Allah sudah ada yang mewakili untuk hal-hal seperti itu. Karena memang untuk perang melawan Khawarij ini nggak bisa dengan tanpa komando, ya, itu harus ada komandonya. Kalau nggak ada komando, nanti orang yang dianggap ISIS dia nggak terima, dia balik nyerang, akhirnya bunuh-bunuhan antar umat Islam, ya. Tapi kalau sudah ada pihak yang punya wewenang untuk melakukan itu, menggerakkan rakyatnya untuk ikut melawan, dan sudah jelas-jelas musuhnya itu memang orang-orang yang dinyatakan oleh para ulama sebagai Khawarij, ya silahkan, ya. Tapi kalau belum, maka jangan. Ini semangat banget dia ngajinya ini, langsung kepengen perang sama ISIS, ya. Apa benar membicarakan alias menjelek-jelekan pemerintah termasuk dalam sekte Khawarij? Pemerintah di sini adalah pemerintah Islam, pemerintah Muslim, waliul amr syar'i, ya. Walaupun dia zalim, memang tidak boleh dijadikan bahan cemoohan. Tapi apakah benar itu termasuk Khawarij? Saya tidak tahu apakah ini ciri khas Khawarij ataukah tidak, karena Khawarij ini derivatifnya banyak, ya.
mereka yang memberontak kepada pemerintahan muslim yang sah itu dari sisi pemberontakannya dinyatakan kharaju. Khawarij itu adalah jamak dari kata-kata kharijun atau khariji, orang yang keluar dari ketaatan kepada pemimpinnya. Pemimpin yang sah itu namanya secara bahasa kharijiyun, jamaknya khawarij. Tapi apakah setiap orang yang begitu itu punya akidah sama dengan akidahnya khawarij kilabun nar tadi? Jawabannya tidak. Para ulama membedakan, walaupun dia dari sisi ini sama-sama dia memberontak, tapi dari sisi statusnya dia itu berbeda, tergantung apa alasannya. Ada di antara mereka yang memberontak tapi nawaitunya adalah ingkarul mungkar, karena mereka merasa marah, ini kok syariat Allah kok diinjek-injek terus, ini dibiarkan terus, maksiat kok dibiarkan merajalela, mereka nggak terima. Jadi ghirahnya ghirah karena cemburu terhadap pelanggaran demi pelanggaran yang terjadi dan dibiarkan. Ini beda statusnya. Ada yang alasannya adalah hanya untuk mengambil alih kekuasaan, bukan beralasan agama. Tapi ada lagi yang alasannya betul-betul seperti orang khawarij, karena sudah dianggap kafir, semua yang mendukung pemerintah juga dikafirkan, sehingga halallah melawan mereka, dianggap halal. Ini khawarij yang nomor 3. Kalau yang nomor 2 ini namanya ahlul baghi, ya, orang-orang yang memberontak. Sikapnya beda, ya, sikapnya berbeda, enggak disamakan dengan orang-orang khawarij. Nah, ya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.